Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Syahbullah dengan NIM 701230079. Saya di sini akan membahaskan tentang pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Tujuan dari pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Satu, memahami tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Dua, paham tentang tujuan interaksi manusia dan komputer. Tiga, mengerti hubungan timbal balik manusia dan komputer. 4. Paham tentang perkembangan interaksi manusia dan komputer. 5. Paham tentang prinsip usability. 6. Pengertian dialog manusia dan komputer. Manfaat mempelajari interaksi manusia dan komputer. Tentu menghasilkan sistem yang dapat digunakan usable, manfaat, useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Dua, fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Tiga, keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat pengamanan data atau tidak. Empat, efektivitas dan efisiensi akan mempengaruhi pada produktivitas kerja dari penggunaan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. 5. Untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik. Perkembangan interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Fokus utama IMK adalah mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Perkembangan teknologi seperti augmented reality dalam mempercepat interaksi manusia dengan komputer, memberikan kemudahan dan pendidikan, iklan, kesehatan, hingga militer. Teknologi ini memungkinkan pengguna memahami informasi lebih efektif, mengatasi keterbatasan alat tradisional seperti poster atau media produksi dalam pendidikan. Pengembangan interaksi manusia dan komputer. Pada tahun pra-1950-an, interaksi terbatas pada instruksi teknis oleh operator. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, penggunaan antarmuka teks untuk pengguna terlatih. Pada tahun 1960 hingga 1980-an, pengenalan GUI atau Graphical User Interface oleh Xerox PARC, Apple, dan Microsoft. Pada tahun 1990 hingga 2000-an, internet dan web browser mendukung akses global. Pada tahun 2000 hingga sekarang, mobile apps dan cloud computing revolusi interaksi teknologi. Prinsip usability. Untuk mencapai tingkat usability yang baik, sistem harus learnable, mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula, fleksibel, dapat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, robust, tahan terhadap kesalahan dan tetap responsif, attitude, memberikan kenyamanan dalam penggunaan sistem. Ragam dialog. Jenis dialog yang sering digunakan. Dialog berbasis perintah tunggal DOS Unix. Antarmuka berbasis bahasa alami, sistem menu datar dan tarik. Antarmuka berbasis ikon dan sistem penjendelaan, manipulasi langsung dengan grafis interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Muhammad Farhan Syahbullah dengan NIM 701230079 dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil proyek kode Igniter 4 yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Theo selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web. Saya menggunakan server XAMPP dan framework kode Igniter 4 desain Bootstrap 5.
Pertama-tama kita harus menentukan membuat fungsi routes. Yaitu fungsi routes ini yaitu adalah untuk mengatur dan mengarahkan permintaan HTTP URL ke bagian tertentu dari aplikasi seperti controller, method, atau view, dan routes juga salah satu fitur inti di CI4 yang memudahkan pengaturan alur aplikasi. Yang kedua itu kita masuk ke controller. Controller adalah komponen utama dalam pola desain model view controller atau MVC. Controller bertindak sebagai penghubung antara model, data atau logika bisnis dan view antar muka pengguna. Nah, seperti ini. Terus kita ke model. Model adalah komponen pola dalam pola desain model viewer controller atau MVC yang bertanggung jawab untuk menangani data dan logika bisnis terkait, dan model berfungsi untuk berinteraksi dengan basis data, pemrosesan data, dan penyediaan data tersebut ke controller. Nah, dan seterusnya yaitu kita masuk ke view. Nah, view adalah komponen dalam pola desain model view controller atau MVC yang bertanggung jawab untuk menangani presentasi data kepada pengguna. Dengan kata lain, view digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau UI seperti halaman HTML, berfungsi formulir atau data dalam format tertentu seperti JSON, dan adapun fungsinya untuk menampilkan data kepada pengguna. Terus kita env. Env adalah file konfigurasi yang digunakan untuk menyimpan pengaturan lingkungan aplikasi. File ini memungkinkan pengembang untuk mengatur variabel-variabel konfigurasi secara dinamis tanpa harus mengubah file konfigurasi utama di aplikasi. Setelah itu, jangan lupa setelah membuat database, karena fungsi database tersebut dalam yaitu karena fungsi dari database tersebut adalah untuk menyediakan alat metode yang memudahkan interaksi aplikasi dengan database. CI4 menawarkan database layer yang kuat, termasuk query builder atau operasi database tanpa menulis SQL manual, dukungan untuk beberapa deriver database, dan kemampuan untuk menangani database dalam lingkungan yang berbeda. Setelah itu, database tersebut tuh ada di sini, bagian sini. Setelah membuat semuanya, kita akan lanjut ke aplikasi CI4. Yang pertama, CI4-nya pertama ada halaman login, yaitu seperti berikut. Halaman login. Tampilan loginnya seperti berikut. Itu bisa diakses dengan dua, yaitu admin dan karyawan. Pertama kita masuk ke admin, itu nama saya sendiri.
Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan nama motor, yaitu seperti nama nomor platnya itu motor. Nah, jadi plat nomor-nomor tersebut langsung ada di dalam daftar antrian. Dan semua bagian dari antrian itu bisa kita lihat yaitu seperti berikut: laporan hasil transaksinya. Dan kita juga bisa menambahkan jasa, juga bisa menghapus jasa di bagian data jasa. Kita juga bisa beralih ke karyawan, yaitu karyawan. Oke, kita logout dari admin ke karyawan. Dan tampilan karyawan seperti berikut. Itu ada laporannya, ada jasanya. Jadi kita bisa nambah jasa, yaitu nambah nama konsumen dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Juga kita bisa menghapuskan nama-nama barang yang ingin kita hapus di dalam transaksi. Sekian dari presentasi tentang sekian penjelasan hasil proyek yang saya buat. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan jangan lupa like dan like serta sekian penjelasan hasil proyek yang saya buat. Bila ada kesalahan dan penjelasan, mohon saya maaf. Sekianlah hasil penjelasan dari proyek saya. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.